Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Saudara sedang bersama Advent Vision Media Ministry dalam program Kerinduan Segala Zaman bersama saya, Dr. Grace. Program Kerinduan Segala Zaman sudah ketahui adalah program yang khusus membahas tentang buku Kerinduan Segala Zaman, yaitu suatu buku yang diilhamkan Tuhan dan tercatat di Library of Congress sebagai buku biografi Yesus yang menjadi favorit. Dan dengan tuntunan Roh Kudus, kehidupan banyak sekali orang telah diubahkan melalui buku ini, karena buku ini khusus membahas tentang juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, para pendengar yang budiman, mari kita lanjutkan pembahasan bab 52 dengan judul Gembala Ilahi. Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Bila saudara memiliki komentar atau pertanyaan mengenai pembahasan pada saat ini. Nah, saat ini kita masih dengan Dr. Alvin, kemudian kita juga ditemani jauh-jauh Bapak Rumah Horbo dari Papua. Shalom Pak Rumah Horbo. Shalom dokter. Dan juga Ibu Esther Rumah Horbo. Shalom Ibu Esther. Shalom Dr. Grace. Oke. Baiklah para pendengar sekalian, Dr. Alvin akan melanjutkan ringkasan bagian yang kedua. Silakan Dr. Alvin. Terima kasih Dr. Grace. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita kembali akan membahas dari buku Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 30. Yang kali ini topiknya akan kita fokuskan ketika Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik" itu. Sebelum kita mempelajari kebenaran firman Tuhan dari judul Gembala Ilahi ini, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kembali kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu, oleh karena Engkau adalah pencipta dan penebus serta penyelamat kami. Saat mana kami akan mempelajari kebenaran firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga Yesus Kristus yang adalah gembala yang agung itu akan benar-benar menjadi gembala dalam kehidupan pribadi masing-masing kami, yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik", kiasan sebagai seorang gembala ini pun sudah digunakan oleh Nabi Yesaya. Di dalam buku Yesaya 40 ayat 9 sampai 11. Ilham Allah kepada Nabi Yesaya, dia berkata demikian untuk menyatakan Mesias dalam perkataan yang menghiburkan. "Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati." Raja Daud dalam Mazmur 23 ayat 1 juga mengatakan, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Saudara-saudaraku, melalui Roh Kudus dengan perantaraan hamba Tuhan Nabi Yeskiel di dalam Yeskiel 34 ayat 23, 16, 25 dan 28. Roh Allah berkata demikian, "Dan kuangkat atasnya kelak seorang gembala yang esa, yang akan menggembalakan mereka itu. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Mereka tidak lagi menjadi jerahan bagi bangsa-bangsa dan binatang liar, sehingga mereka akan diam dengan aman, tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun." Pendengar yang budiman, Yesus Kristus telah mengenakan nubuatan-nubuatan ini pada dirinya sendiri.
Dan ia menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok antara tabiatnya sendiri dengan tabiat dari para pemimpin Israel. Orang-orang Farisi saat itu baru saja mengusir seorang dari kandang. Saat ini mungkin kita boleh gambarkan, pimpinan-pimpinan jemaat baru mengusir salah satu anggota jemaat untuk keluar dari jemaat sebagai umat, karena ia berani bersaksi mengenai kuasa Kristus pada waktu itu. Mereka telah membuang satu jiwa yang sebenarnya telah ditarik oleh gembala yang benar untuk datang kepadanya. Dalam hal ini, orang-orang Farisi itu telah menunjukkan bahwa mereka sendiri tidak mengetahui pekerjaan yang telah diamanatkan oleh Tuhan kepada mereka, dan mereka tidak layak diberi kepercayaan sebagai gembala-gembala kawanan domba itu. Sekarang Yesus menghadapkan kepada mereka, para pemimpin agama ini, perbedaan yang sangat mencolok antara mereka yang mengaku dirinya sebagai gembala dan gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan ia menunjuk kepada dirinya sebagai penjaga kawanan domba Tuhan yang sejati. Tetapi sebelum melakukan hal ini, Yesus berbicara tentang dirinya dengan menggunakan kiasan lain. Apa itu, saudara-saudara? Yesus berkata, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Saudaraku, orang-orang Farisi tidak melihat bahwa perkataan ini diucapkan kepada mereka. Ketika mereka sedang mengambil kesimpulan di dalam hati mengenai makna daripada apa yang Yesus sampaikan ini, Yesus kemudian berkata terus kepada mereka, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus itulah pintu kandang domba Allah. Melalui pintu ini semua anak-anaknya sejak zaman dahulu kala telah mendapat jalan masuk kepada keselamatan itu. Di dalam Yesus, sebagaimana yang telah ditunjukkannya dalam segala upacara bait suci itu, sebagaimana yang telah dibayangkan di dalam lambang-lambang yang diberikan dalam kitab Perjanjian Lama, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam wahyu kepada para nabi, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pelajaran kepada murid-muridnya, dan dalam mujizat-mujizat serta kehidupan dari Yesus terhadap anak-anak manusia. Mereka telah memandang Yesus itu sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan dengan perantaraan Yesus, mereka telah dibawa ke dalam kandang domba anugerahnya. Saudaraku, banyak orang telah datang mengemukakan hal-hal yang lain demi iman bagi dunia ini. Ada begitu banyak upacara-upacara dan peraturan-peraturan yang telah direncanakan, yang olehnya manusia berharap akan menerima pembenaran dan damai dengan Allah. Dan dengan demikian mereka mendapat jalan masuk ke dalam kandang domba ini. Tapi saudara-saudaraku, Yesus berkata, satu-satunya pintu bagi keselamatan itu ialah hanyalah melalui Yesus Kristus itu sendiri. Kisah 1 ayat 8 mengatakan, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanyalah melalui nama, hanyalah di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Orang-orang Farisi tidak masuk melalui pintu. Para pemimpin agama ini yang membuat peraturan-peraturan keagamaan begitu memberatkan bagi umat. Mereka memanjat ke dalam kandang domba, berbeda dengan cara Kristus. Mereka tidak melalui pintu itu. Mereka merusak, memanjat tembok, dan masuk ke dalam kandang, dan mengaku bahwa diri mereka sebagai gembala. Saudara-saudaraku, para imam ini, atau para pemimpin-pemimpin jemaat, atau para hamba-hamba Tuhan yang mengaku dirinya sebagai hamba Tuhan itu, mereka telah merusak padang rumput hidup dan menajiskan sumber air kehidupan yang Yesus sudah berikan kepada setiap umat. Tetapi benar perkataan yang diilhamkan, yang melukiskan para gembala-gembala palsu ini. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, dan yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman, seperti yang disampaikan oleh Nabi Yeskiel dalam Yeskiel 34 ayat 4. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan tentang kasih Allah
yang dinyatakan melalui anaknya, yang adalah pintu itu, yang akan menggerakkan hati dan membangkitkan kuasa bagi saudara dan saya. Kita memiliki gembala yang agung. Gembala yang agung memiliki kitab yang kita boleh lihat, pelajari, dan itu adalah gembala yang benar. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita. Ketika kita mempelajari firman Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus, kita akan mendapati gembala yang agung. Pintu itu yaitu Yesus Kristus. Bila mana kita mencintainya, kita akan melakukan menurut segala sesuatu ya perintah yang Yesus ajarkan kepada saudara dan saya. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Dr. Alvin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, jika kesusahan terjadi dalam hidup kita, tidaklah berarti bahwa Yesus tidak mengasihi kita. Karena Yesus tahu keperluan jiwa saudara dan saya, Dia adalah gembala kita yang telah berjalan di depan kita. Mari saudaraku miliki kasih yang menyelamatkan, dan Yesus menawarkan kasih itu menjadi milik saudara dalam pengalaman mempelajari hidup Yesus Sang Juru Selamat bersama kami Advent Vision Media Ministry dalam program Kerinduan Segala Zaman. Kami berharap pendengar terus bergabung bersama dengan kami dalam pembahasan kali ini bab ke-52. Bila ada komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk kami doakan, Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. dan saat ini kita datang pada diskusi Dr. Alvin, Pak Rumah Horbo, Ibu Rumah Horbo. Mungkin saya sedikit kasih komentar kalau pada bagian pertama kita belum kayaknya menyentil tentang kandang domba itu. Nah, di dalam bab ini gembala itu membawa domba-dombanya itu ke kandang itu diumpamakan sebagai anugerah Allah. Jadi gembala yang baik, gembala yang benar adalah yang membawa domba itu masuk ke kandang anugerah. Mungkin bagi kita, mungkin Dr. Alvin, Pak dan Ibu Rumah Horbo diberikan tanggung jawab di dalam jemaat Tuhan. Nah, apakah hidup kita ini sudah membawa domba-domba itu masuk ke anugerah Tuhan? Atau sebaliknya, mungkin itu perenungan buat saya yakin juga buat Dr. Alvin atau Bapak dan Ibu Rumah Horbo. Gimana menurut Dr. Alvin? Iya, benar sekali. Kan setiap manusia ketika Yesus datang adalah untuk diselamatkan. Itu tujuan daripada kedatangan Yesus. Satu jiwa saja dia datang untuk memati bagi satu jiwa itu ya. Jadi artinya setiap jiwa kita, saudara-saudara sendiri yang ada di pendengar dimanapun Anda berada, kita sangat berharga di mata Tuhan. Sekarang ketika kita dipercayakan sebagai gembala yang kecil-kecil dulu, contohnya dalam rumah tangga, kepada anak-anak, apakah saya sudah membawa anak-anak kita itu dalam kasih karunia anugerah Tuhan, ataukah kita menyia-nyiakan mereka? Banyak orang tua yang memperjualbelikan anaknya untuk mendapatkan keuangan, menelantarkan anak mereka, atau anak mereka ada begini oleh karena faktor kesalahan mereka. Jadi ada begitu banyak rumah tangga yang akhirnya tidak bisa menggambarkan gambar Allah yang sudah hilang. Ketika Yesus mengatakan kita juga adalah menjadi gembala seperti Yesus, Dia mau agar kita menunjukkan gambar Allah dan rupa Allah yang hilang karena dosa paling tidak kepada keluarga kita yang terdekat. Itulah yang Yesus mengajarkan kepada kita juga. Bagaimana dengan Bapak Rumah Horbo atau Ibu Esther? Puji Tuhan. Dari penjelasan Dr. Aul yang pertama tadi, saya sangat diberkati karena dari penjelasan itu Yesus menegaskan bahwa Dia adalah gembala sekaligus pintu. Saya teringat waktu saya masih kecil, saya adalah gembala. Gembala. Jadi waktu jadi walaupun gembalanya dulu gembala kerbau, tapi apakah kerbau kita itu sehat? Itu sangat tergantung kepada gembala itu. Jadi peranan gembala itu sangat menentukan. Nah, jadi demikian juga tadi dalam penjelasan itu, umat yang kita gembalakan sangat tergantung kepada kita sebagai gembala. Umat itu bisa juga itu anggota keluarga kita atau siapa saja yang memberikan harapan kepada kita untuk jadi pemimpin bagi mereka. Maka kalau kita dipercaya, tanggung jawab kita sangat luar biasa. Kita belajar tadi gembala ilahi tadi. Kita harus bisa meniru atau mengambil panutan pada gembala ilahi itu sendiri. Kalau kita meniru yang lain, pasti akan keliru. Hanya kepada Yesus
yang bisa sebagai satu-satunya sumber pelajaran kita untuk menuntun kepada kesejahteraan umat itu. Itu mungkin Dr. Grace. Iya. Ibu Esa mungkin punya komentar atau sudut pandang yang lain. Oh ya, puji Tuhan ya. Kita mengucap syukur kalau hari ini kita bisa memiliki materi bagaimana gembala itu ya. Gembala itu dia siap berkorban untuk domba-domba. Itu gembala baik, iya, kan ada gembala iya. jahat ya. Dan tadi penjelasannya itu mengatakan bahwa Yesus itu gembala dan dia sekaligus juga menjadi pintu ya. Itu di sini Yesus memberi teladan kepada kita bahwa pada waktu kita mau melakukan aktivitas kita keluar masuk kan melalui pintu. Iya, betul. Berarti itu kan teladan yang baik ya. Bahwa hanya melalui Yesuslah itu ada jalan keselamatan, ada jalan kehidupan. Di luar Yesus itu semuanya tidak ada pengharapan. Jadi pada malam hari ini, jadi pada saat ini kita mempelajari tentang Yesus itu adalah gembala dan juga sekaligus pintu. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita dan dia juga adalah teladan bagi kita. Mungkin itu. Oke, terima kasih banyak. Memang unik ya. Dan Tuhan ini memang ya namanya juga dia sumber hikmat ya. Dia menjadikan dirinya gembala, mengumpamakan sekaligus pintu. Nah, pintu tadi menarik sekali tadi Ibu Rumah Horbo menggambarkan pintu kan tempat kita keluar masuk. Sama seperti yang Yesus katakan dalam buku Yohanes, di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Hanya di dalam Yesus. Itu berarti kalau kita bilang di dalam Yesus, apa yang Yesus perintahkan pasti harus kita buat. Kalau kita tahu itu bukan perintah Yesus, itu berarti kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu harus mempertimbangkan apakah keputusan, apakah sikap yang kita ambil, apakah perbuatan yang kita lakukan itu setuju dengan kehendak Yesus atau tidak. Itu bagi saya memang menarik sekali tentang, orang jarang membahas tentang pintu ya. Gimana Dr. Afri mungkin bisa menambahkan yang tentang pintu. Oke, kita lihat. Pintu adalah jalan masuk atau jalan keluar. Ya kan? Nah, ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala dan dia adalah pintu, memang orang kalau zaman dulu, gembala itu kalau di dalam kandangannya ada di luar kota, dia tidur di depan pintu itu. Jadi dia tahu siapa yang akan keluar dan yang akan masuk. Dia tahu. Jadi kalau ada domba yang mau keluar, dia tahu ini domba yang mana. Yang masuk ada orang lain yang masuk, dia tahu. Bahkan juga dalam pelajaran kita ini ada juga domba-domba yang bukan dari kandangnya, yang dia juga kenal. Yang domba rupanya ini tertarik dengan cara yang Yesus katakan sehingga dia ikut dalam domba-domba yang ada di kandangnya, anugerah Yesus ini sendiri. Nah, berhubungan dengan pintu, karena tidak ada jalan yang lain dan gembala ini cuma sendiri, jadi hanya ada satu-satunya gembala yang agung itu cuma Yesus Kristus, tidak ada gembala-gembala yang lain. Karena di akhir zaman nanti ini, kalau kita baca buku Injil Matius pasal 24 contohnya, akan ada banyak guru-guru palsu, mesias-mesias palsu, bahkan mesias palsu ini. Artinya ada banyak orang yang mengaku gembala, tapi palsu. Bagaimana cara membuktikannya adalah mereka tidak masuk melalui pintu. Pintunya apa? Yaitu firman Tuhan. Ajaran yang Yesus ajarkan itu mereka tidak hidupkan. Yang mereka hidupkan adalah ajaran perintah manusia yang seakan-akan seperti kebenaran. Nah, itu yang Yesus katakan, ketika mereka tidak masuk melalui pintu, mereka masuk ke dalam kandang, berarti mereka melompat pagar atau melompat tembok. Mereka disebut sebagai pencuri atau perampok. Mereka hanya mencuri, mereka jadi perampok. Apa yang mereka rampok, apa yang mereka curi? Mereka ambil apa yang mereka katakan segi pelayanan untuk kepentingan dirinya. Sedangkan Yesus sebagai seorang gembala, dia datang untuk memberi, bahkan memberi hidupnya, bahkan sampai mati di kayu salib. Terima kasih. Jadi memang ternyata tidak sederhana ya yang bilang satu-satunya gembala. Karena akan ada banyak nanti akan mengaku sebagai gembala. Dan kita diamalkan supaya kita mengenal betul. Karena di bab ini dibilang Yesus kenal domba-dombanya, nama-nama mereka, dan domba-domba itu kenal suara gembalanya. Jadi kita akan bisa, bagaimana kita bisa kenal ya, kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus cari tahu Tuhan Yesus kehendaknya apa. Karena kita akan bisa membedakan, oh yang sana itu palsu dan yang tidak palsu. Mungkin ada satu hal yang lain yang saya rasa
menarik untuk mungkin kita dapat perhatikan. Kalau di dalam satu paragraf di dalam halaman 97 dikatakan bukannya takut akan hukuman atau harapan akan pahala kekal yang menuntun murid-murid Kristus untuk mengikut Dia. Nah, di sini dibahas atau digaris bawahi tentang dua motif yang sering kali ada pada umat-umat Kristen atau umat yang mempercayai Yesus. Kenapa ke gereja? Jangan sampai masuk neraka, jangan sampai dihukum. Kenapa menurut Tuhan? Supaya masuk surga, supaya dapat pahala. Tetapi pernah dengar tentang kalau karena rasa takut dihukum itu hanya bertahan 2 minggu. Satu-satunya motif yang kekal yang menuntun murid-murid yaitu adalah motif kasih. Mungkin tidak mudah merubah anggapan kita selama ini. Mungkin ada komentar. Saya soalnya tertarik dengan kalimat ini. Silakan Pak Rumah Horbo. Terima kasih Dr. Grace. Yang betul, banyak orang misalnya ke gereja karena tahu bahwa dia adalah sebagai Kristen, atau ke gereja supaya disebut orang alim, orang-orang beragama seperti itu. Tetapi kita belajar dari pelajaran tadi, kita mengikuti semua kegiatan gereja karena cinta kasih kita kepada Tuhan, karena Yesus telah memberikan segala-galanya untuk kita. Kita juga ingin menyenangkan hati Yesus, bukan untuk supaya kita disebut orang Kristen, tidak, tapi bagaimana kita merespon kasih Tuhan itu sebagai rasa syukur kita atas keselamatan yang telah disediakan bagi kita. Itu mungkin yang saya bisa tambahkan, Dr. Grace. Silakan. Iya, kalau kita ke gereja itu sebagai rasa ucapan syukur ya. Apalagi yang bisa kita lakukan kepada Tuhan? Dia ini pemilik segala alam semesta. Dia Allah yang kaya, Dia yang pencipta. Kita ini debu ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Hanya dengan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Iya. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa persekutuan orang-orang benar itu kita harus dibangun di dalam satu peribadatan. Itu untuk menguatkan, untuk kita saling menguatkan di dalam iman. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu Rumah Horbo. Terima kasih Dr. Alvin. Kita harus mengakhiri diskusi. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus mengenal masing-masing kita, bahkan lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Tapi apapun pergumulan kita, jangan khawatir karena Gembala yang agung sedang bersama kita karena kita sangat berharga di pemandangan Tuhan. Mari para pendengar sekalian miliki kuasa Yesus yang akan mengubah karakter kita menjadi seperti Dia dengan mempelajari hidupnya dalam buku Kerinduan Segala Zaman bersama kami Advent Vision Media Ministry. Kami berharap pendengar sedang mendapatkan berkat melalui pembahasan kali ini. Teruslah bergabung bersama kami. Jika ada komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk didoakan, Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. berikut ini Dr. Alvin akan berikan kesimpulan singkat sesuai hubungan dengan pembahasan kita kali ini. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus yang berkata, akulah gembala yang agung itu. Yesus juga berkata, akulah pintu itu. Kita bersyukur karena kita memiliki gembala yang sangat mengenal kita. Kita memiliki jalan di mana Yesus adalah pintu itu sendiri. Dan kita bersyukur bahwa Dia yang bersama-sama kita dalam setiap pergumulan kita. Baik saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita ini, baik kita tunduk kepala oleh karena Yesus yang adalah gembala dan pintu bagi kita. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus yang memberikan kami kembali kedamaian dan jalan keluar untuk keselamatan hidup kami. Kami yang berdosa yang sudah hilang, tapi Engkau kumpulkan kami lagi. Engkau bawa kami, Engkau bimbing kami, Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami. Terima kasih. Kami dalam pergumulan baik dalam hubungan keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, pekerjaan, kesehatan yang sedang terganggu, hubungan dalam memilih pasangan hidup, tempat bekerja, ataupun rumah dan lain sebagainya. Kami tidak perlu khawatir. Engkau adalah gembala kami, Engkau adalah pintu bagi kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Para pendengar sekalian, kami berdoa semoga berkat limpah menjadi bagian para pendengar sekalian, dan kami berharap untuk bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya, bab 53, perjalanan terakhir dari Galilea. Kiranya Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa.
Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.